Hujan enggak? Belum. Tapi ada rencananya. Angin deras tadi itu. Tiba-tiba angin derasnya. Kaget aku. Tapi panasnya yang tadi Pak. Panas lain. Deras angin derasnya itu. Panas rendah lagi, panasnya sih. Ini baterainya habis ya? Baterai. Enggak kurang merah. Ada baterai. Ini nggak tahu nih habis atau enggak. Kayak mau habis. Memang yang itu juga kayaknya udah mulai agak lemah. Yang di dalam. Kita jalan tengah tahu. Lampunya tadi keras. Waktu Jumatan kemarin, tadi kan lampu itu kan lemah. Itu nih, mic ini. Iya. Oh, udah kalian. Nah, udah kita nak bikin itu kan. Oh ya masuk ini. Untuk kata-kata. Klik. Masuk. Sinyalnya udah bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di tanggal 14 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat kembali hadir. Dan ini kalau tadi di luar panas, di dalam dingin, alhamdulillah di luar mulai gerimis, diguyur hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini memberikan manfaat, membawa rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini kita sudah berada di penghujung hari, di
di hari ke-14 bulan Ramadan, yang artinya malam hari ini kita masuk di pertengahan bulan Ramadan, yaitu tanggal 15 bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di sisa setengah perjalanan Ramadan yang sudah kita lalui ini Allah terima amal ibadahnya, dan di sisanya lagi 14 atau 15 hari ke depan kita tetap terus bersemangat mengisi hari-hari Ramadan kita dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, jadi seorang muslim itu punya beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, di antara kewajiban yang sudah kita maklumi seperti sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, membayar zakat, ini juga yang tidak boleh disepelekan, wajib. Makanya kemarin di rumah sakit itu saya menyampaikan tentang zakat. Orang tidak berzakat itu biasanya ada beberapa sebab. Pertama, orang tidak membayar zakat karena memang dia belum wajib zakat. Mau dihitung dari manapun pemasukan dia, tetap dia tidak wajib zakat. Ya, mungkin tidak nyampe nisab penghasilannya, cuma 1 juta per bulan, ya. Sementara hutangnya banyak. Kayak gini, dia tidak membayar zakat karena memang dia tidak wajib zakat. Bahkan mungkin malah penerima, masuk sebagai penerima zakat. Yang kedua, ada orang yang tidak membayar zakat itu karena dia memang nggak mau, padahal dia tahu dia wajib zakat dan dia tahu tentang kewajiban zakat, tapi dia pelit, dia nggak mau mengeluarkan zakat. Ada juga yang ketiga, dia wajib zakat, artinya hartanya memang berlebih. Dia tahu bahwa zakat itu wajib, tapi dia nggak tahu cara ngitung zakatnya. Berapa zakatnya ya? Nggak tahu, udah ini nggak bayar zakat ya, karena nggak tahu. Ada yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, dia wajib zakat, dia tahu kewajiban zakat, kemudian dia juga tahu berapa yang harus dia keluarkan, tapi dia nggak tahu mau mengeluarkan kemana. Wah, kalau saya titip situ kayaknya mungkin nggak amanah ke sana. Akhirnya dia nggak jadi karena merasa nggak ada tempat menyalurkan. Nah, ini beberapa kondisi orang tidak membayar zakat. Makanya hari ini dengan kita banyak belajar, mengkaji, lama-lama kita terbuka wawasannya, tahu bahwa zakat itu wajib, bahwa cara menghitungnya itu tidak boleh pakai ilmu kirologi, dikiro-kiro. Kira-kira zakat saya 1 juta lah, nggak bisa, harus dihitung. Karena kurang 100.000 saja, berarti kita sudah memakan harta haram. Jangankan kurang 100.000, kita menunda bayar zakat saja berdosa, menunda gitu. Padahal nantilah saya rapal aja, ya Allah tahun depan saya catat ya Allah tahun ini 1 juta zakat saya, zakat malnya. Insya Allah nanti saya rapal tahun depan, moga-moga tahun depan harus segera. Kalau sudah 1 tahun sampai nisabnya, keluarkan zakat. Jadi angka yang tidak boleh dikurangin itu selain waris juga zakat. Nah, ini kewajiban. Nah, ada juga kewajiban bagi seorang muslim, apa itu? Yaitu menuntut ilmu. Itu hukumnya wajib. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wa muslimatin." Menuntut itu hukumnya wajib. Berarti hari ini apa yang kita lakukan di sore hari ini menggugurkan kewajiban. Insya Allah menyelamatkan kita nanti dari pertanyaan di hari kiamat, kamu belajar atau enggak? Menyelamatkan kita dari nanti vonis, kamu enggak tahu karena kamu enggak belajar.
ma'dziratan ila rabbikum, supaya kita ada alasan. Ya Allah, saya sudah belajar ya Allah, belum nyampe saja materinya ya Allah tentang itu, makanya belum saya lakukan. Maka di antara kewajiban kita sebagai muslim, di tengah kewajiban yang lain, ternyata menuntut ilmu merupakan kewajiban. Makanya kan di antara doa yang kita panjatkan adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Yang mampu menjaga kita, yang mampu menjadi pembimbing kita, yang mengarahkan kita, yang membuat kita jadi bertambah amalnya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang aku pelajari, aku dapati tapi nggak ada manfaat. Ada itu. Contohnya ilmu sihir. Itu ilmu juga itu. Harus dipelajari, tapi nggak ada manfaatnya. Justru menjerumuskan. Deras hujannya. Nah, ilmu yang bermanfaat yang bagaimana Bapak-bapak sekalian? Ilmu yang menuntun kita kepada jalan surga. Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kapan? Kata Rasulullah, pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita semua akan menatap, melihat Tuhan kita, Rabb kita. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini, kata Rasulullah. Beliau menunjuk waktu itu sedang bulan purnama. Seperti kalian melihat bulan purnama ini nanti di hari kiamat. La tudammuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu kenikmatan ketika kita dapat melihat Rabb kita. Karena kita diizinkan. Orang-orang yang tidak diizinkan untuk menatap Rabb-nya, yang ada mereka akan tertunduk, tidak mampu. Tapi orang-orang yang diizinkan menatap Rabb-nya adalah orang-orang yang dibekali dalam dirinya ilmu, iman dan juga ilmu. Maka sungguh suatu kenikmatan ketika kita masih diberi kesehatan, kelonggaran waktu, kemudahan, tidak susah. Baik tidak susah perjalanannya, tidak susah untuk meluangkan waktunya, tidak susah untuk menyemangati diri, hadir di dalam majelis. Itu satu nikmat. Saya baru 2 hari yang kemarin ya, itu nampil di beranda Facebook saya, itu kenangan ketika kita sedang ngaji di di Facebook itu tertulis 2016, 10 tahun yang lalu. Yang pastinya bukan di masjid yang megah ini, tapi di masjid yang menjadi cikal bakal di sana, yang kecil di situ. Dan di antara foto itu, saya sering menyebut-nyebut di sini. Dan di antara yang hadir dalam foto itu, ada seseorang yang menjadi inisiator kajian kita hari ini. Beliau adalah almarhum Pak Joko. Karena saya ingat betul, beliau yang datang ke rumah saya. Ustadz, bisa nggak ngisi pengajian di masjid kami di sana? Beliau yang datang ke rumah saya. Saya bilang, oh boleh, kapan Pak Joko? Setiap malam apa gitu kita dulu ya. Dimulai saya, Pak John, almarhum, dan ada beberapa. 2014 mungkin. Sekitar itu. 2014 12 tahun yang lalu. Dan 2 tahun setelah itu beliau wafat ya, 2016 atau 2017 beliau wafat. Sekitar itu. Perjalanan dari 2014 sampai hari ini 2016, 12 tahun sudah kita jalan. Dan beliau yang pertama kali ngajak saya. Dan saya yakin seyakinnya, apa yang kita dapat dalam majelis ini hari ini, beliau insya Allah mendapatkan. Jariah buat beliau. Yang memulai, yang membuat dari beberapa orang sampai hari ini. Ya kalau mungkin saya nggak diajak beliau, ya nggak mungkin hadir di sini, orang lain mungkin yang dapat paham. Tapi kita istiqomahin. Bismillah dari 2014, 15, 16 terus sampai hari ini 2026. Tidak terasa 12 tahun. Alhamdulillah.
Kita hanya berharap di majelis ini kita dapat ilmu, dapat ridho, dapat rahmat, dapat pahala, dan ini mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati aw kama qala." Barang siapa yang melakukan perjalanan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Ini yang menyemangati kita semua. Capek, ngantuk, letih, kita luangkan waktu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ilmu itu dibagi, maka sesungguhnya itu ilmu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Yang sumbernya dari Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri ilmu yang bermanfaat itu ada 3. Apa 3 ciri ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanyalah orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menggunakan kata innama itu sesungguhnya hanya. Artinya orang-orang yang tidak punya ilmu susah dia untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengunci. Kalau kita pengen punya rasa takut kepada Allah, tidak menentang Allah, tidak melawan aturan Allah, apa yang perlu kita bangun dalam diri kita? Al-ulama. Ulama itu bukan berarti mesti harus jadi ulama besar, itu enggak. Maksudnya berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang berilmu itulah yang punya rasa takut kepada Allah. Maka ilmu yang bermanfaat adalah yang ketika kita belajar, kita tahu, kita paham, terus kita jadi takut sama Allah. Kita jadi pengen mengerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang menumbuhkan amal-amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Yang bagaimana? Kalau kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ilmu itu dicari agar kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar Quran, dari itu kita menjadi semangat melakukan amal soleh. Masya Allah, kalau kita ingat di zaman sekarang ya, dari kita ngaji dulu, ngaji biasa, kemudian alhamdulillah kita punya kesepakatan sebulan sekali atau berapa bulan sekali kita kajiannya habis subuh. Apa yang lahir dari situ? Salat suruh. Alhamdulillah. Mungkin kalau nggak begitu kan, saya dan kita semua mungkin tidak termotivasi. Dengan itu dapat kesempatan salat suruh yang pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Taman, sempurna bahkan. Nggak kurang. Alhamdulillah lahir dari situ kan memunculkan amal soleh. Apalagi dari pengajian ini ada baca Qurannya. Alhamdulillah kita belajar baca Quran, kita baca Quran dapat pahala, kita dengarkan teman kita baca Quran dapat pahala juga, dapat rahmat. Dari situ muncul apa lagi? Kita punya semangat, yuk kita coba puasa sunnah bareng-bareng. Kajiannya habis asar, disambung dengan buka puasa bersama, puasa sunnah, lahir dari situ. Maka insya Allah biiznillah, dengan izin Allah dan kita husnudzon, dari majelis ilmu ini melahirkan amal soleh. Dan kita mungkin nggak tahu yang lainnya, secara pribadi tumbuh dalam diri kita amal-amal soleh. Maka itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan amal soleh, semangat untuk beramal soleh. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu itu menjadikan kita semakin ingat pada akhirat. Perhatikan perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab.
Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'mini aqyasu?" Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas? Seperti apa mukmin yang cerdas itu ya Rasul? Kata Ibnu Umar. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Mukmin yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhirat. Ulaikal aqyas, kata Rasul. Itulah orang-orang yang cerdas. Berarti orang yang berilmu adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang membuat seseorang selalu ingat dengan akhirat. Orang yang selalu ingat dengan akhirat, kata Rasulullah, itulah orang yang cerdas. Maka ketika ilmu kita mendorong kita selalu ingat akhirat, persiapan untuk akhirat, maka itu tanda ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang bikin orang itu jadi lupa akhirat. Ilmu dunia saja yang dipelajari, semangat dia nyari dunia sampai melupakan akhirat. Jadi nggak bermanfaat yang seperti itu. Untuk apa dia menimbun harta sebanyak-banyaknya sementara akhiratnya dia tinggalkan. Jadi ilmu ada dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, cirinya 3. Yang pertama membuat dia menjadi takut kepada Allah. Yang kedua membuat dia semakin semangat untuk beramal soleh. Yang ketiga membuat dia semakin ingat kepada akhirat. Nah, ilmu yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang diharamkan oleh agama, ilmu sihir, nah itu diharamkan. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat yang seperti apa? Ilmu yang tidak diamalkan, itu enggak bermanfaat. Makanya dalam pepatah Arab itu berbunyi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang baik tapi tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi pohon ini kan ditunggu buahnya, tapi nggak berbuah. Ini orang berilmu ditunggu amalannya, tapi nggak muncul amalnya. Maka ini ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari ilmu yang seperti ini. Kita tahu, paham aturannya, tapi nggak jadi amalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena menuntut ilmu ini wajib, berarti kalau wajib itu durasinya bukan sekali 2 kali. Beda kalau sunnah. Kalau sunnah sekali 2 kali. Kalau wajib ini berarti harus dipertahankan. Sebagaimana sholat 5 waktu kita pertahankan sampai kematian. Maka ketika menuntut itu ilmu itu menjadi satu hal yang wajib, maka harus kita pertahankan. Bagaimana supaya kita istiqomah dalam menuntut ilmu? Yang pertama, agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah berdoa. Ini kuncinya. Doanya apa? Bisa yang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu kita baca. Wa na'udzubika wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Boleh kita baca. Atau yang biasa saya baca, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi yang pertama supaya kita bisa istiqomah, berdoa. Nah, berdoa itu, ini kalau kita membahas masalah doa, maka kita harus cerdas dalam memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah. Itu waktu yang mustajab. Jadi kalau kita dapat nih lagi azan, kita berada di masjid,
kemudian qomat, selesai azan, kemudian qobliyah, habis qobliyah nunggu qomat kita bisa berdoa. Dan doa yang baik itu adalah yang merapatkan kedua tangannya ini. Kadang orang tuh berdoa ada yang kayak gini, ada yang ditaruh di mana? Di sini, di bawah, ditaruh di sini. Ternyata doa yang bagus itu adalah mempertemukan ini. Pernah saya sampaikan dulu kan, seperti ini, dipertemukan seperti ini, diangkat, meminta, seperti ini berdoa. Enggak seperti ini, apalagi seperti ini. Ada yang ini, amin. Ada yang kayak gini kan, amin. Ditaruh di bawah. Kalau pas lagi bareng-bareng gitu kan, nah ini amin amin. Itu kalau dia mau ngusap muka, mending sekalian kalau usah ngusap muka. Kalau saya nggak ngusap muka, saya berdoa ya sudah. Yang penting adabnya ketika berdoa diangkat tangannya seperti itu. Nah, itu kita lakukan supaya doa-doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah. Termasuk doa itu tadi, doa minta diberi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kunci dalam menuntut ilmu apa? Sabar. Nah, ini. Makanya sabar itu kan ternyata bukan hanya dalam menerima musibah saja. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam musibah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Harus sabar itu. Tahannya kita jangan sampai sabar. Yang ketiga, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar itu ada 3. Jadi selama ini jangan cuma ketika ditimpa musibah saja kita bersabar. Tapi ada 3. Sabar ketika ditimpa musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kalau nggak sabar, maju dia. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam ketaatan, amal soleh. Maka dalam menuntut ilmu, bahkan Imam Syafi'i itu sampai menyebutkan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Ini Imam Syafi'i yang menyampaikan, ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali melalui 6 hal. Zakaun yang pertama, cerdas. Wahirsun, ada rakus, hirsun itu rakus dengan ilmu. Zakaun, wahirsun, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Kemudian wadirhamun, uang. Kemudian wasuhbatil ustad, berteman dengan ustad, guru. Watuluz zaman, apa yang keenam? Waktu yang panjang. Maka waktu yang panjang inilah yang dibutuhkan, namanya kesabaran. Ngaji setengah jam, ngaji jam 9 malam. Kita biasa jam setengah 9 malam. Saya kemarin ketika ngisi di rumah sakit itu, pas ngisi itu semangat. Kok jelang-jelang jam 3 tuh muak-muak terus. Udah ngantuk bener aja. Nah, itu kan perjuangan. Nah, kayak kita ngaji seperti ini, pegel, ngantuk, ya kan, macam-macam ujiannya. Nah, itu bagian yang harus kita sabar. Dan Allah tidak mungkin membiarkan rasa letih kita tanpa dicatatkan pahala. Semakin letih, semakin besar pahalanya. Maka sama-sama capek, yang satu capek di rumah baring-baring, yang satu capek karena kajian, pahalanya tentu berbeda. Bisa jadi yang satu tidak dapat pahala, yang satunya mendapat pahala. Maka yang dibutuhkan adalah apa jemaah sekalian? Kesabaran. Sampai kapan kita sabar ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Ulama menerjemahkan al-yaqin ini adalah kematian. Berarti kalau kita sholat sampai kita mati. Kalau kita puasa ya terus, puasa terus. Nggak puasa kalau Ramadan. Sampai kapan? Sampai mati baru berhenti. Termasuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, sampai kapan? Sampai mati. Makanya ada pepatah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke lahdi. Lahdi itu liang lahat. Baru berhenti sampai mati. Sepanjang itu kalau tidak dibekali dengan kesabaran, berat. Sholat kalau nggak sabar, apapun kalau nggak sabar. Maka kunci menuntut ilmu adalah as-sabr, harus sabar. Hujan, ya kan? Kalau nggak hujan apa? Dingin, sibuk, ngantuk, capek, dan sebagainya. Itu ujian-ujian yang harus kita lakukan.
Perhatikan satu ungkapan dari Ibnu Mubarak, sangat bagus sekali. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak? Beliau berkata, menuntut ilmu sampai mati bisa jadi ada satu kalimat yang akan membawaku ke surga, yang bisa menyelamatkanku dari neraka. Jadi kesabaran kita menuntut ilmu, jangan-jangan di antara banyaknya kesabaran itu ada satu yang bisa menyelamatkan kita. Ada satu momen yang bisa memasukkan kita ke surga. Sama kayak kita sholat, nggak tahu yang menyeret kita, membawa kita ke surga tuh sholat yang mana. Tapi terus kita sholat. Doa, kita nggak tahu doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kita berdoa. Terus, kenapa kita terus berdoa? Karena kita nggak tahu di antara doa yang kita panjatkan mana yang dikabulkan. Jangan-jangan yang pas di Ramadan, jangan-jangan di pas habis asar, jangan-jangan menjelang berbuka. Terus kita berdoa. Maka begitu juga kata Ibnu Mubarak, tuntutlah ilmu sampai mati, karena kita tidak tahu di mana kalimat ilmu yang bisa menyelamatkan kita dalam surga. Jangan-jangan pas materi tentang ikhlas itulah kita amalkan, ternyata itu yang menyelamatkan kita ke surga Allah. Maka jangan pernah bosan untuk terus menuntut ilmu. Hari ini kan zaman sekalian sarana untuk menuntut ilmu itu banyak. Yang offline seperti ini, yang online seperti teman-teman mungkin yang lihat di Facebook, atau kita juga buka YouTube, banyak sekali. Saya itu tiap hari, tiap pagi tuh notifikasi YouTube yang kajian itu banyak. Contoh ya, kalau yang saya ikutin Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, itu yang sering nongol. Ustadz Amin Nurbaid, itu sering nongol. Kemudian Roja TV, kemudian ada Ustadz yang berjenggot itu, Ustadz Zulkarnain yang dari Kalimantan. Itu tiap hari itu notifikasi, tinggal milih. Ustadz Adi Hidayat, Ahyar TV, itu banyak. Ada Wesal TV, itu selalu nongol tuh di YouTube. Jadi kita mau milih kajian bisa banyak. Tapi tentu pahala nonton kajian online dengan datang beda, nggak sama. Bukan berarti nggak dapat pahala nonton kajian di YouTube, dapat pahalanya. Kan memanfaatkan itu sama, karena yang didengar dengan offline sama itu sama. Cuman tentu beda pahalanya dengan yang hadir. Dia harus berjalan, dia harus menempuh perjalanan, harus duduk. Kalau yang nonton pakai Facebook kan bisa baring-baring, kita tidak tahu. Bisa baring-baring, bisa senderan, bisa nyantai pakai headset. Beda. Tentu lebih besar pahalanya di sini. Makanya boleh kita nonton kajian online, boleh. Kalau kita suruh tiap hari kayak gini kan gak sempat juga. Mungkin zamannya siap, saya tidak siap. Nah, nyiapin materi tiap hari kan. Maka di sela-sela seminggu kosong kita bisa nonton kajian. Temanya bisa milih bahkan kita. Nah, ini kan sarananya banyak sekali. Sarananya banyak sekali untuk menuntut ilmu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada salah satu tanda ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita kebaikan, itu ya cirinya adalah Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Itu kunci. Salah satu tanda kebaikan dalam diri seseorang adalah orang itu diberikan kemudahan, enteng saja untuk belajar dan mudah memahami. Merasa nyaman dalam majelis ilmu, selalu rindu dengan majelis ilmu. Ketika hadir dalam majelis ilmu, dia mudah memahaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda itu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah jadikan dirinya itu paham terhadap agama. Dan pahamnya seseorang terhadap agama itu tidak tiba-tiba, tapi diawali dengan mencintai ilmu dan juga majelis. Maka
Maka kalau kita sudah punya semangat itu, jaga, rawat itu. Karena ini adalah salah satu asbab datangnya kebaikan. Karena nanti ada satu masa jamaah sekalian, di masa itu kita punya kemauan untuk belajar, tapi sudah tidak ada kemampuan. Udah nggak bisa lagi keluar malam kalau ngajinya malam. Udah nggak bisa lagi duduk terlalu lama, sudah pegel-pegel badannya, atau mungkin mohon maaf, suara ustadznya sudah nggak kedengar lagi. Udah banyak halangan-halangan itu. Apalagi kalau udah di usia 90. Kemarin baru wafat ya wapres kita, mantan wapres kita itu kan di usia 90 tahun ya. Di berita itu Pak Trisut, Masya Allah umurnya panjang sampai 90 tahun. Tapi di usia seperti itu kan sudah nggak gagah lagi. Semua yang di atas 60, 70, 80 tahun sudah terbayang kita seperti apa fisiknya. Kalau di masa itu, di usia itu kita baru semangat ingin menuntut ilmu, ya masih bisa. Tapi nggak bisa maksimal seperti ketika kita hari ini masih usia 20, 30, 40, 50 masih bisa. 50 saja sudah mulai berat. Saya kalau pengisi pengajian ibu-ibu itu mau mulai tuh. Yang pertama duduknya rapi, mulai selonjor. Sudah mulai beli asam uratnya kumat. Yang sudah mulai pijit-pijit, sudah pegal, sudah bentar-bentar keluar kamar mandi kan, sudah mulai kamar mandi, kencing, udah mulai bersandar, udah mulai kipas-kipas, sudah mulai gelisah. Tapi alhamdulillah masih semangat. Ada yang juga sudah mulai mengantuk, baru sebentar udah capek. Makanya kita masih dikasih badan yang sehat ini, kita manfaatkan. Kenapa? Itu salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita. Maka kalau kita sudah dapat hidayah, semangat untuk menuntut ilmu, dirawat. Tugas kita merawatnya saja. Merawatnya bagaimana? Diistiqomahi, disabari, didoain. Ya Allah, saya sudah punya semangat kebaikan ini, baca Quran. Ya Allah, jaga ya Allah, baca Quran ini supaya istiqomah dalam diri saya. Ya Allah, saya sudah bisa sholat 5 waktu sempurna ya Allah. Ya Allah, jaga sholat 5 waktu ini supaya ada dalam diri saya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, saya sudah mulai menikmati taman surga ya Allah. Apa itu? Majelis ilmu. Raudhah itu, tamannya taman surga ya Allah. Karena ilmu itulah yang mengantarkan kita ke surga. Maka ya Allah, berikan kami keistiqomah dan kekuatan ya Allah, supaya bisa merawat aktivitas ini. Diberikan kesehatan ya Allah. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimana supaya kita istiqomah? Kita ingat-ingat keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu. Kalau tidak ada keutamaan yang besar, saya yakin kita tidak semangat berada di sini. Kenapa kita bisa bersemangat sampai belasan? Karena keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa anzala alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah Allah. Ngapain mereka kumpul? Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan satu di antara yang lainnya, illa, melainkan anzala alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada orang yang hadir itu ketenangan. Wa khaffathumur rahmah, dan Allah liputi yang hadir di majelis itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan nama orang yang hadir di dalam majelis itu disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan ketika itu para malaikat sepanjang majelis ilmu itu, para malaikat mendoakan nama-nama yang hadir itu, dimintakan ampun. Kita lagi tidur, ada malaikat yang mintakan ampun. Ya Allah, ampuni si fulan ya Allah yang ketiduran lagi kajian ya Allah, dia semangat. Tidur pun kita dimintain ampun. Ya, karena lah capek niat kan. Kita duduk diam dengerin, ada yang mintakan ampun. Malaikat yang memintakan ampun. Bayangkan, ada dosa dihapuskan bukan karena istighfar kita, tapi karena malaikat yang memintakan ampun. Kapan itu terjadi?
ketika ada sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah melakukan aktivitas thalabul ilmi, malaikat memintakan ampun untuk sekelompok manusia itu. Belum pahalanya, masya Allah. Apa pahalanya? Di hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kata Rasulullah SAW, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kita kesini kan bukan cuma untuk buka puasa saja, menuntut ilmu. Maka kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillah. Orang itu mulai dari keluar rumahnya dicatat pahala fi sabilillah. Kita kan sering mendengar kata fi sabilillah, itu apa kata sebelumnya? Jihad fi sabilillah. Mau kita disuruh jihad ke sana Palestina, aduh, Jihad. mending kalau bisa ngikutin perangnya sampai ratusan kali, baru sekali langsung kena undangan. Dengan menuntut ilmu pahalanya fi sabilillah. Sampai kapan? Kata Rasulullah, hatta yarji'. Bubar pengajian masih ditulis, baru di jalan masih ditulis, sampai rumah baru penanya diangkat, selesai. Sepanjang itu kita dicatat pahalanya fi sabilillah. Ini yang selalu kita ingat-ingat dan menyemangati kita hadir dalam majelis ini. Kalau bukan karena itu, jauh-jauh kita ngisi ke sana, jauh-jauh kita ngisi ke sana, jauh-jauh kita ngisi di sini, di situ, capek, ngantuk, sibuk, segala macam. Kalau bukan karena ini, Masya Allah. Maka kalau ini sudah nyaman di hati kita, istiqomah. Sampai kapan? Ya semampu kita. Kalau kita sudah tidak mampu lagi, walaupun masih hidup tidak mampu lagi, ya sudah. Tapi kalau kita masih mampu, biarlah kematian yang menghentikan seluruh aktivitas thalabul ilmi kita. Makanya itu yang kalau saya nampil di Facebook saya, foto yang di sana, saya selalu ingat salah satu orang itu yang saya ingat, almarhum itu. Beliau yang datang ke rumah saya sendirian. Tidak dengan Pak John, tidak dengan bapak-bapak saya. Beliau sendirian ke rumah saya. Karena memang sebelumnya itu beliau sering minta saya ngisi di SMK, beliau ngajar di Tungkal. Ustaz, bisa nggak ngisi? Beliau jemput itu ke rumah saya, berangkat kami bareng-bareng ke sana ngisi. Nanti pulangnya diantar. Nah tiba-tiba beliau datang ke rumah minta untuk ngisi pengajian itu. Dan itu persis sama terjadi di tahun 2012 pengajian di Sempat. Itu Pak Nardi yang minta. Pak Nardi itu, Pak Nardi guru itu. Di situ kan ada Pak Sunardi 2, Sunardi yang guru SMK, sama ada Pak Nardi yang pensiunan guru SMK. Pak Nardi itu datang ke rumah kita. Itu saya pikir ini cuma sekali, kok besoknya diingatin lagi. Di SMS zaman dulu SMS start datang lagi. Wah ini pengisi tetap. 2012 itu sempat jauh lebih dulu dari kita. 2012 sampai hari ini. Dan jamaahnya sudah mungkin kalau dihitung udah berapa ya? Mungkin hampir 10 yang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Pak Dibio itu suami istri, kemudian orang tua Pak Nardi itu mertuanya ya, itu 2 suami istri sudah dipanggil, kemudian bapak itu, wah udah banyak gitu, beberapa anggotanya sudah 2012 sampai hari ini alhamdulillah datang ke rumah bisa. Nah kalau di kita saya ingat sekali almarhum Pak Joko, dan tentu pahala yang Allah berikan kepada beliau tidak mengurangi pahala kita, tapi yang jelas beliau dapat jariah sebagai inisiator yang memulai pengajian. Nah kita yang masih diberi umur, ya kalau beliau masih hidup pasti beliau masih tetap hadir. Tapi beliau nggak bisa lagi, cuma dapat jariahnya insya Allah. Ya keberuntungannya sebagai orang yang mengajak pertama kali kan, membuka jalan. Mana dalilnya? Man dalla ala ini dalil kalau menunjukkan kebaikan dia dapat jariahnya. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu maka baginya ajrun, pahala, mislu ajri fa'ilihi, seperti pahala orang yang dia tunjukkan tadi, min ghairi ayyang kuso, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang ditunjukkan tadi. Siapa yang menunjukkan seseorang kebaikan, terus orang itu melakukan, dia akan dapat pahala seperti pahala orang itu melakukannya, tanpa mengurangi pahala dia. Kebaikan yang hari ini terjadi adalah majelis ilmu yang kita sudah 12 tahun ini, beliaulah inisiator. Ya kita nggak perlu, wah kok beliau dapat sih nggak ngapa-ngapain. Kita harusnya iri.
Sama seperti di rumah sakit, Pak John inisiatornya sama Dr. Zul sampai hari ini masih berjalan. Walaupun Pak John sudah nggak kesana lagi karena beliau sudah pensiun, masih dapat jariahnya. Masih dapat. Rumah sakit itu Pak John sama 2019 kayaknya John ya. Sebelum Covid gitu, karena baru mulai setelah itu terus kita Covid. Hari ini alhamdulillah masih berjalan. Maka kalau sudah berbicara masalah majelis ilmu, semangat. Kalau bukan karena sakit, kalau bukan karena berbenturan dengan agenda lain, bismillah kita datang, kita istiqomah. Siapa tahu itulah pahala terbesar yang kita dapatkan. Siapa tahu disitulah hidayah kita peroleh. Berulang kali kita dengar ceramah, mungkin tabligh akbar masalah ikhlas, tidak tersentuh. Siapa tahu dalam majelis kecil seperti inilah yang santai ngajinya masuk ke dalam hati kita dapat hidayah. Maka dengan mengingat-ingat keutamaan ilmu, itulah yang menyemangati kita. Apalagi keutamaan ilmu, Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Allah sebutkan dengan beberapa derajat. Insyaallah. Jadi kita mengharapkan pahala, rahmat, permintaan ampun yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, termasuk kita ingin derajat yang tinggi di sisi Allah dari ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai penutup, mari sama-sama kita luruskan niat. Ya. Luruskan niat itu kan memang tidak mudah, tapi memang harus diperbarui niat kita. Niat bahwa kita menuntut ilmu itu dalam rangka ibadah dan menjalankan perintah Allah. Memang ini perintah. Ya. Yang kedua, kita ingin menghilangkan kejahilan kita. Kalau bahasa kasarnya, kebodohan kita. Bodoh itu akan bisa dihilangkan dengan belajar. Termasuk bodoh dalam agama. Bodoh dalam dunia saja kita mesti belajar supaya jadi mengerti, apalagi ilmu agama. Gak ada jalan lain kecuali kita belajar. Dan menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang berilmu. Setelah itu kita niatkan untuk diamalkan, kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang lain sehingga semakin banyak yang mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.